A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi usalli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu jannatun yastajinu bihal 'abdu minan nar. Al-hadis sadaqa Rasul. Al-ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, masih diberikan nikmat sehat, terutama dalam keadaan kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau misalkan kita sudah tidak diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, kita tidak akan melaksanakan puasa, kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah puasa, dan bahkan kita tidak bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Karena di bulan-bulan yang lain dibandingkan dengan Ramadan, nikmat ibadah itu lebih semangat gitu loh dalam beribadah. Contohnya tadarus, membaca Al-Quran. Misalkan di bulan yang lain kita satu hari setelah sholat 2 lembar, satu hari 1 lembar. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan, bahkan tidak sedikit orang Islam di bulan Ramadan mentargetkan minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan itu minimal. Ada yang targetnya 2, ada yang 3, ada yang 5. Bahkan program-programnya pun sudah banyak. Misalkan banyak yang nge-share untuk ilmu menghatamkan berapa kali. Misalkan 1 kali khatam dalam bulan Ramadan, 2 lembar setelah sholat 5 waktu. Misalkan setelah subuh 2 lembar, setelah duhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, maka dijumlahkan 10 lembar menjadi 1 juz. One day 1 juz, 30 hari puasa maka 30 juz. Alhamdulillah. Begitupun yang 2 kali, yang 3 kali, yang 4 kali, yang 5 kali, yang 6 kali sudah diprogram dengan sebaik-baiknya. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ibadahnya makin ditingkatkan. Banyak yang melaksanakan itikaf di masjid. Untuk apa? Untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah di mana ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan atau enggak 83 tahun. Coba bayangkan. 1 tahun kita menjemput Lailatul Qadar. Misalkan kebetulan kita lagi rajin ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita itikaf, mendapatkan ibadah 83 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat tinggal dikalikan 83 tahun. Umur kita kan tidak sampai
Bahkan jarang banget dengan umur yang 8 sampai 83 tahun. Ya. Oke, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita masih sampai saat ini merasakan kenikmatan-kenikmatan Ramadan, yang mana untuk sekarang tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan bulan Ramadan. Tidak masih 10 hari, tinggal 8 sampai 7 hari lagi kita meninggalkan bulan Ramadan. Nah, bukan berarti kita harus untuk yang menyesal, oh selama 22 hari kemarin saya ngapain aja, ibadahnya seperti itu. Jadi inilah, jadikan kesempatan kita untuk meningkatkan gairah ibadah kita. Misalkan kita target 1 kali hatam 30 juz dalam 1 bulan Ramadan, tapi kemarin-kemarin banyak kelalaian, banyak kemalasan, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Kita kejar. Dengan sisa waktu insya Allah bisa. Dengan sisa waktu kita gunakan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah insya Allah hari ini kita akan membahas apa sih fadilah-fadilah dalam puasa. Apa sih fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan dari puasa Ramadan. Nah, ada beberapa fadilah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, puasa itu jalan meraih takwa. Sebagaimana goalnya, finishnya dari puasa adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam mukadimah tadi yang saya bacakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berarti puasa itu jalan meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan puasa kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya kita laksanakan. Seperti itu. Ya. Yang kedua, bahwa puasa itu adalah perisai dari neraka. As-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka sejarak 70 tahun. Insyaallah nggak kebayang kita sebagai manusia yang ahli pendosa, tidak untuk kemungkinan kita akan masuk neraka. Hanya Allah yang tahu ibadah kita diterima atau tidak. Yang penting kita melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita melaksanakan ibadah karena Allah. Kita melaksanakan ibadah hanya semata-mata karena Allah. Urusan kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, selesai. Allah yang terima. Allah yang menentukan diterima atau tidaknya. Yang penting kita sungguh-sungguh. Yang penting kita niatkan karena Allah untuk ibadah. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini dan fadilah puasa itu, maka kita dijauhkan dari neraka sejarak 70 tahun. Dengan puasa ini kita dijauhkan dari api neraka, terus beristighfar apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kejelekan kita. Insyaallah tugas kita itu hanya beribadah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, terus beristighfar. Semoga kita dijauhkan dari api neraka.
Lalu puasa juga bisa sebagai penahan syahwat. Dalam kita keadaan lapar dan dalam kita keadaan haus, menahan lapar dan menahan haus, maka di situ pula syahwat kita akan menurun. Dan tipu daya setan untuk mengecoh manusia berbuat dosa, untuk menuruti hawa nafsu manusia, itu bisa diperisaikan dengan puasa. As-saumu jannatun. Puasa adalah perisai. Bisa untuk perisai kita sebagai untuk melawan dari godaan-godaan setan. Yang puasa juga doanya mustajab. Itu adalah salah satu fadilah dari orang berpuasa. Ya. Lalu ada tiket masuk surga lewat dari pintu Ar-Rayyan. Jadi kita bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu adalah pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang hanya yang berpuasa. Selain dia orang yang tidak berpuasa, dia tidak akan bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Semuanya orang berbondong-bondong masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Semua yang berpuasa. Tapi ketika semuanya sudah masuk, maka pintu itu akan tutup. Dan tidak bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Itu adalah fadilah dari puasa. Ya, jadi intinya fadilah puasa yang bisa kita dapatkan dari puasa itu, yang pertama tadi jalan meraih takwa, yang kedua perisai dari neraka, yang ketiga dijauhkan dari neraka sejarak 70 tahun, lalu pemberi syafaat, penghapus dosa, penahan syahwat, doanya mustajab, dan tiket masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, mungkin itu pembahasan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada pembahasan yang kurang berkenan, ada tutur kata yang kurang berkenan, ada pembahasan yang kurang sesuai dengan mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.